Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Mailinia dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Indo Global Mandiri Palembang, NPM 2018620057. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya yang akan membahas tentang visualisasi desain atau tata desain dari hasil rancangan saya tentang media promosi yang saya buat untuk Taman Kelinci Rawaborang di Kota Palembang. Di dalam pembahasan kali ini, saya sebagai desainer akan merancang dan membahas tentang media promosi yang telah saya rancang. Ada media utama, media pendukung, dan juga primedia. Untuk media utamanya, saya sebagai seorang desainer memilih Sound System dan Karcis. Alasan saya memilih kedua tersebut yaitu karena Sound System merupakan suatu media promosi yang menurut saya tepat sasaran untuk Taman Kelinci Rawaborang. Karena lokasi Taman Kelinci Rawaborang itu sangat memprihatinkan dan tidak strategis, terutama pada letak yang letaknya di pinggir kota, kemudian yang jalannya cukup memprihatinkan bagi pengguna jalan, itu sangat diperhatikan karena sebagai saya seorang desainer, karena menurut saya itu merupakan problem solving yang harus dipecahkan bagi Taman Kelinci Rawaborang tersebut. Kemudian media utamanya saya memilih Karcis, karena Karcis yang telah dirancang sebelumnya oleh owner Taman Kelinci Rawaborang juga sangat memprihatinkan. Karena visualisasi desain yang telah mereka buat menurut saya sangat memprihatinkan juga. Terlihat dari hanya di fotokopi, kemudian juga logonya tidak profesional, kemudian pemilih warnanya, hingga warna yang ditampilkan di dalam kertas fotokopi itu juga akan hilang. Dan tanpa disadari itu juga akan menjadi penghambat bagi wisata Taman Kelinci Rawaborang tersebut. Dan itu menurut saya salah satu problem solving yang harus saya kerjakan sebagai seorang desainer. Kemudian media pendukungnya saya memilih X-banner dan brosur, karena media promosi yang dilakukan oleh owner Taman Kelinci sebelumnya itu juga sangat memprihatinkan. Terlihat dari sebelumnya mereka jarang menggunakan X-banner. X-banner yang salah diartikan mereka juga merupakan problem solving yang harus saya kerjakan, karena mereka gunakan banner tersebut hanya untuk sebagai menyebutkan nama-nama di tempat wisata Taman Kelinci. Pada dasarnya X-banner itu kan merupakan suatu media promosi yang digunakan oleh sebagai instalasi atau perusahaan lain untuk mempromosikan apa yang mereka ingin promosikan. Tanpa disadari mereka juga salah menggunakan arti. Oleh sebab itu saya sebagai desainer memilih banner sebagai media utamanya. Kemudian brosur saya memilih karena brosur merupakan tepat sasaran, karena selain juga berisi tentang informasi-informasi penting tentang Taman Kelinci yang isinya tentang hal-hal penting, di brosur itu juga saya menampilkan foto-foto yang unik dan juga penjelasan tentang Taman Kelinci Rawaborang yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat. Kemudian primedianya saya memilih poster. Di dalam primedia tersebut ada dua jenis, tidak hanya poster saja yang saya gunakan, tetapi di dalamnya juga saya menggunakan kecanggihan teknologi sebagai pemanfaatan di dalam media promosi tersebut. Selain itu juga di dalam poster tersebut saya membuat poster digital, yaitu yang akan dibagikan ke media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Di dalam pembahasan metode visualisasi desain atau tata desain ini, di dalamnya membahas tentang hasil akhir media promosi yang telah saya rancang untuk Taman Kelinci Rawaborang, yaitu
ide kasarnya. Di dalam yaitu ide utama. Di dalam ide tersebut saya memilih hewan kelinci dan tanaman hias Monstera deliciosa. Alasan saya memilih taman kelinci yaitu logo idenya kelinci karena menurut saya kelinci itu memiliki sifat yang lucu dan ceria. Selain itu juga mayoritas yang datang ke Taman Kelinci Rawaborong tersebut sebagian anak-anak hingga remaja. Oleh sebab itu saya memilih hewan kelinci. Kemudian saya memilih tanaman hias Monstera deliciosa karena menurut saya tanaman tersebut ada nilai estetikanya tersendiri, yang dimana di dalam tanaman hias tersebut saya sebagai desainernya akan memberikan pesan yang dimana bahwa tanaman tersebut akan mendorong masyarakat untuk lebih mencintai alam, hewan, dan budaya tradisional. Kemudian layout kasarnya. Di dalam layout kasar ini saya akan membahas tentang layout kasar logo, brosur, banner, poster, hingga sign system. Untuk layout kasar logonya, saya menulis di kertas. Dan juga begitupun juga dengan sound system. Untuk sound system tersebut saya juga membuat logo kasar yang dimana itu akan menunjukkan arah agar pengunjung sampai di lokasi wisata tersebut. Selain itu juga saya memberikan layout kasar tersebut di dalamnya menggambarkan tentang petunjukan WC wanita, WC laki-laki, kemudian penunjukan tempat makan, tempat rekreasi, dan lain-lain. Kemudian brosurnya juga saya tulis di atas kertas. Untuk brosur, banner, dan yang tiket, terus yang terakhir itu juga ada banner. Semuanya itu saya mendesain menggunakan media tampilan desainnya yaitu menggunakan Swiss style dan pop art. Dan kemudian comprehensive layout. Di dalam comprehensive layout ini saya sebagai desainer membahas tentang yang dimana layout kasar tersebut saya gunakan untuk melanjutkan proses selanjutnya yaitu ke digital design, yang dimana akan memudahkan saya untuk membuat final desainnya nanti. Untuk logonya, comprehensive layoutnya saya membuat di digital desainnya. Di dalam logo tersebut saya sebagai seorang desainer yang merancangnya memiliki filosofi dan artinya tersendiri bagi Taman Kelinci Rawaborong. Di dalam logo tersebut ada rumah kecil atau yang biasa disebut dengan kandang. Saya mengartikan bahwa rumah tersebut menjadi tempat suatu Taman Kelinci Rawaborong menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya memilih kelinci karena mayoritas yang datang ke tempat tersebut anak-anak hingga remaja, dan juga kelinci menggambarkan anak-anak yang lucu, riang, dan menggemaskan, dan itu sangat berkaitan dengan pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Kemudian brosur. Di dalam brosur ini saya menampilkan desain menggunakan tampilan desain Swiss style dan pop art, yang dimana di dalam tersebut saya juga menampilkan foto kelinci dan juga penjelasan, kemudian sedikit gambaran ilustrasi agar menarik perhatian masyarakat terutama pada anak-anak dan remaja. Kemudian banner, saya memilih tampilan desain yang sama yaitu Swiss style dan pop art, yang dimana di dalam banner tersebut saya juga menampilkan foto-foto unik yang telah saya foto sebelumnya agar masyarakat juga dapat menarik perhatiannya. Di dalam banner tersebut selain saya membuat tentang penjelasan dan foto, di dalam juga saya mengucapkan selamat datang, kemudian penjelasan lainnya, dan
kontak personnya. Kemudian sign systemnya untuk comprehensive layoutnya hasilnya begini, yang menggunakan masyarakat itu mengenali tanda-tanda untuk menuju ke lokasi tersebut, dan tanda-tanda lainnya seperti untuk makan dan lain-lain juga akan menarik perhatian masyarakat. Kemudian brosurnya juga saya menampilkan seperti ini. Di dalamnya juga terkesan sangat minimalis dan elegan, karena menurut saya poster itu merupakan media promosi yang sangat harus diperhatikan. Yang jika kalau di dalamnya hanya tulisan biasa, itu hanya membuat masyarakat akan terlihat bosan. Oleh sebab itu, untuk setiap goresan desain telah saya rancang, di dalam brosur itu saya menampilkan ilustrasi, gambaran, foto-foto yang unik, dan lain-lain agar masyarakat dapat terhibur dan dapat menarik perhatiannya. Setelah itu, di dalam poster tersebut saya juga menampilkan karcis. Karcis tersebut saya memilih juga menggunakan tampilan desain style dan pop art, tetapi lebih disederhanakan lagi karena agar memudahkan masyarakat untuk menyimpan dan untuk mengenalinya. Tanpa disadari, karcis ini merupakan suatu media promosi yang juga harus diperhatikan, karena di dalamnya selain untuk sebagai media pembayaran, tanpa disadari juga sebagai suatu media promosi yang menurut saya itu bisa dijadikan pengunjung sebagai buah tangan mereka. Oleh sebab itu, karcis yang saya desain harus bisa semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian masyarakat. Dan yang terakhir adalah final design. Hasil rancangan mulai dari ide, permasalahan problem solvingnya, kemudian juga ada ide kasar, kemudian dipindahkan ke dalam digital design. Langkah-langkah tersebut melanjutkan saya sebagai desainer untuk merancang final desainnya. Atau di dalam final design ini saya lebih menitik beratkan kepada mock-up agar masyarakat lebih mengerti dan lebih mudah dipahami, terutama pada owner Taman Kelinci Rawaborang di Kota Palembang. Di dalam final design ini saya menampilkan sound system, di mana sound system ini bisa ditampilkan dan dibuat oleh owner atau saya sendiri sebagai desainernya itu ditempatkan di tempat-tempat yang memang khusus di jalan raya, yang dimana jalan-jalan tersebut menunjukkan arah untuk menuju ke tempat wisata Taman Kelinci Rawaborang. Selain itu juga untuk sound system tersebut tanpa disadari dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang mau datang untuk bisa mencapai tujuan dengan baik. Selain itu juga di dalam final design sound system ini saya juga memanfaatkannya sebagai suatu media yang ada di wisata tersebut, yang dimana di wisata tersebut sebelumnya tidak ada yang namanya sound system penunjuk arah, di mana itu WC, di mana itu tempat refleksi, di mana itu tempat makan dan lain-lain. Sehingga tanpa disadari itu juga menurut saya sebagai desainer merupakan problem solving. Kemudian untuk karcisnya, final desainnya juga bisa dicetak. Dan ini merupakan suatu desain yang nantinya akan wisata Taman Kelinci Rawaborang gunakan sebagai karcis dan buat tangan kepada pengunjung. Kemudian posternya, untuk poster juga bisa dipajang dimanapun tempat umum, maupun itu di mall, sekolah, ataupun tempat-tempat lainnya. Kemudian juga poster tersebut juga akan saya bagikan ke media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian banner tersebut akan akan diletakkan di tempat-tempat yang memang khusus, yang tempatnya strategis, terutama ketika pengunjung akan
datang untuk pertama kali dan melihat itu tempat-tempat Taman Kelinci Rawa Borang, dan itu juga merupakan suatu tempat bagus untuk diletakkan. Kemudian juga bisa di tempat umum, di tempat anak-anak, di mall dan lain-lain. Kemudian poster. Untuk poster, kemudian di dalam perancangan final desain ini saya akan menjelaskan di mana final desain ini akan sangat berpengaruh pada pelayanan, kualitas, hingga jumlah pengunjung yang ada di Taman Kelinci Rawa Borang. Di dalam final desain tersebut, media tersebut juga sangat membantu Taman Kelinci Rawa Borang. Kemudian dengan diterapkannya atau dirancangnya media promosi ini, saya berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan hingga jumlah pengunjung yang ada di Taman Kelinci Rawa Borang. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah Taman Kelinci merupakan suatu wisata yang ada di kota Palembang, yang merupakan suatu wisata Taman Kelinci salah satunya yang ada di kota Palembang. Tetapi di lain sisi, karena selain juga sebagai media pelestarian hewan, alam dan budaya tradisional, taman wisata ini sangat tidak diketahui oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, untuk lebih meningkatkan lagi menjadi sebuah wisata yang lebih baik, dan saya berharap media promosi tersebut dapat memberikan dampak positif kepada wisata tersebut, dan semoga bisa meningkatkan pelayanan, kualitas, dan tingkat pengunjungnya. Dan setelah itu, untuk sarannya, semoga pemerintah dapat mengimbau masyarakat untuk lebih cinta terhadap alam dan budaya tradisional terhadap negara kita. Dan kemudian juga untuk para pelajar yang ada di kota Palembang, semoga mereka menyadari bahwa pentingnya budaya dan lingkungan sekitar tersebut dibandingkan dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, terutama handphone, yang sungguh itu sangat berpengaruh pada pembentukan karakter seseorang ataupun kehidupan sosialnya. Kemudian saran saya, semoga semua masyarakat yang ada di Palembang ataupun yang ada di Indonesia dapat sadar bahwa jangan terlalu kecanduan terhadap teknologi. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.